Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan kelas ini membahas soal mulai. Mana berdiri untuk jadi dia. Tambah banyak ya persentasenya kayaknya. Ada tambahan tak? Enggak. Enggak ya. Tim mana itu yang tambah itu? Tim barat. Apa itu? Pol atau apa? Panting atau gimana? Daun dan buah. Hah? Apa itu? Oh, kepala tubuh. Yang mana yang baru ikut kelas ini? Tangan satu. Satu aja. Ini bukan baru itu. Kamu bukan baru itu. Oh, udah. Terlalu tua. Oh, nggak pernah maju. Berarti gimana? Saya pengen tahu. Gimana Bu Erna? Maju dari Mbak Erna aja yang kuat. Oh, timnya siapa itu, Bu Erna? Oh, Resti. Ya, berarti Bu Resti yang maju itu lah. Oh, Bu Erna aja. Oh, no. Baik, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Gak terasa ya kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Artinya ini 11 kurang 3 pertemuan lagi. Nah, 3 pertemuan besok itu masuk bulan puasa ya. Nah, ya ini gimana? Bayu, lihatku tahun dalam Bayu. Nah, gimana kemarin yang katanya ya betul itu ya. Hampir aja. Bukan pulangnya malam, hari apa itu Minggu. Terus Senin dah itu. Senin jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi. Sampai jam Jam 6 ini pulang dari UIJ kita langsung ke Jogja jam 12 malam sudah di Surabaya. Oh, Senin libur. Ya, alhamdulillah kan Senin libur. Ayo, daripada Senin masuk. Saya kemarin selesai KLP itu Senin jam 5 ya. Saya terus silaturahim ke teman-teman Solo, ada pengusaha tekstil, terus kemudian yang satunya adalah pengusaha fashion yang awalnya itu fashion muslim, lalu shifting berpindah karena pandemi, stok di gudang itu banyak, dia pindah ke fashionnya adalah untuk petugas-petugas rumah sakit. Jadi sama-sama fashion tapi shifting ya, salah satu untuk kita menyikapi pandemi ya. Jam 10 selesai, kita perjalanan ke Surabaya, coba tebak Solo Surabaya nyampe jam berapa? Nyampe-nya jam 11 siang. Soalnya saya yang nyetir.
Jadi berhenti, Mas tidur aja. Tidur di Hotel Merah Putih ya. Tahu Hotel Merah Putih apa? Wah, bucin ini buku banget. Dari sampai jam 11. Yang hotel ini, Pak. Oh, ada. Hotel dan hotel se-Indonesia. Kembali pagi. Aku aktif. Baik, kemarin gimana ikut OYC? Materinya gimana? Lebih dalam ya dari yang kita ini ya pelatihan ya, lebih dalam ya untuk terutama memang teknis terkait itu harapannya teman-teman memang harus benar-benar dalam ya untuk menemukan purpose of life itu tadi, terutama terkait dengan passion teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan sampai tuntas ya, dan nanti benar-benar ketemu dengan passionnya itu tadi dan ketemu dengan purpose of life-nya masing-masing ya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya seperti yang kita bahas kemarin, materi hari ini tentang sales optimasi. Tapi seperti biasa kita akan mencoba mensimulasikan tool dari 7 jurus banjir order. Bagian distribusi kita sudah ada ininya ya. Oh, agak bisa. Berarti apa? Diturunkan mungkin? Enggak. Kayak iso ada. Turunkan mungkin. Enggak, geser aja. Geser aja. Jurus yang pertama adalah tentang praktek kita mengaplikasikan distribusi. Apa distribusi? Distribusi adalah bagaimana cara membuat apa? Lupa. Ayo. Hah? Apa deh? Siapa tadi? Oh ya. Siapa itu? Anissa ya? Anissa apa Anissa? Target-target bisa mengakses apa? Produk dan jasa, dipastikan produk jasanya apa? Ada atau tersedia. Bisa diakses nggak tersedia? Berarti nggak bisa terjadi penjualan, kan gitu ya? Ya, tersedia tapi nggak bisa diakses. Jadi syaratnya harus dua hal. Jadi bisa diakses atau kita bisa mengakses pasar, ya. Jadi dua ya, mengakses atau diakses, tapi juga dipastikan produknya juga tersedia, target marketnya juga ada, kan gitu ya. Nah ini kita sudah praktek. Kemudian jurus yang kedua adalah brand aktivasi, brand activation. Jadi brand activation artinya adalah Bagaimana cara konsumen tahu terhadap apa? Nah, Tahu terhadap produk dan jasa kita, tapi lebih spesifiknya adalah kita yang tahunya itu bukan hanya produk secara fungsional, melainkan produk secara nilai tambah yang lain, emosional dan spiritual. Jadi kalau bisa jangan hanya tahu jualan roti, ya misalnya gitu ya. Jadi tapi roti yang apa? Roti yang semuanya yang ada di mall ini semuanya tersedia di sini dengan harga yang lebih terjangkau. Tadi ada value-nya. Nanti value-nya itu yang harus diketahui dengan menggunakan jurus yang kedua, yakni brand activation. Jurus yang ketiga adalah marketing communication. Jadi bagaimana cara membuat konsumen mau datang ke tempat kita atau kantor kita atau toko online kita. Jadi nggak harus yang offline ya, tapi ya toko online juga termasuk. Jadi membuat ini istilahnya itu kalau di dunia luar namanya traffic. Jadi dalam 7 jurus banjir order ini
yang harus teman-teman pahami adalah prinsipnya dulu. Ya, jadi jangan bingung nanti persoalan yang terkait dengan teknis-teknis. WA marketing, kemudian nanti Instagram Ads, Facebook Ads, gitu ya. Terus nanti itu SEO dan sebagainya, itu adalah variabel teknis, itu adalah tool. Nah, terkait dengan tujuan budget order, kita berusaha untuk memegang filosofinya atau prinsip-prinsipnya. Oh, berarti kalau misalkan diibaratkan orang itu bagaimana membuat orang itu datang, maka kita ambil aja semacam apa contoh atau bahasa lainnya itu analogi. Kita analogikan aja misalkan teori gula sama semut, gitu ya. Berarti kalau ada gulanya pasti semutnya yang akan datang kan gitu kan. Berarti kita menawarkan gula apa kepada customer supaya mereka itu mau datang, tertarik ya. Nah ini kemarin kita sepakati bahwa toolnya seperti ini. Yang pertama target pasar, itu kita bedah semuanya seperti yang kemarin. Di sini lebih mendalami lagi target pasar terkait dengan gaya hidup mereka, kebiasaan, media komunikasi yang sering digunakan, dan keinginan mereka. Nah, kemudian program promo. Jadi ini adalah bulannya. Nah, bulannya bagaimana kita membuat gula. Ini kita pakai gula apa ini? Gula pasir, ya sirup, atau madu, atau apa kan gitu ya. Sesuatu yang manis yang itu bisa mendatangkan semut gitu ya. Contohnya macam-macam, bisa diskon, bonus, merchandise, apa atau mungkin dengan harga yang murah dan sebagainya. Tapi ini hanya sekedar contoh. Saya harapkan teman-teman nanti ketika presentasi ketemu program promo yang mungkin di luar kota ya, out of the box, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi komunikasinya. Jadi strategi komunikasinya ibaratnya itu kalau ada gula, itu ya apa strategi komunikasinya yang bisa kita gunakan. Nah, saya yakin tiap-tiap perusahaan di sini pasti punya cara yang lain. Ya, siapa yang bagian promo angkat tangan? Bagian promo, Alfa terus. Sama Dipka terus Alvina terus Karena oh bukan yang mana? Tania terus Dewi terus kamu enggak jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang toh. Tanya online. Yang belum pernah maju selain promo. Tangan. Yang belum pernah maju. Ayo, tanya rata bentuknya maju. Yang belum pernah maju angkat tangan. Erna ya? Erna terus Bisa. Tika. Terus? Hah? Dian. Nadia. Erna. Terus? Berarti kalau ini dibagi pohon, berarti adanya pohonnya apa ini? Besar, bersih juga ada yang belum maju. Ini bersih. Oke, terus sama promonya. Kamu apa? Apa? Berarti baru sudah. Sama ini. Kamu apa nanti? Erna apa? Oh, sama Ranti. Kayaknya kamu pengen tunjuk Erna ya? Oke, coba gini dulu aja. Yang pertama saya minta orang promo. Orang promo yang maju duluan terkait dengan markom yang mau dipresentasikan ya. Lewat personal sales, direct marketing, advertising, public relations, even internet marketing.
Kemarin kan seperti ini ya. Modelnya presentasinya adalah satu strategi komunikasi itu kita bedah, target marketnya siapa, program promonya apa, lalu strategi komunikasinya seperti apa, kan gitu ya? Bisa jadi satu cara target, ya, terus direct marketing juga seperti itu. Advertising juga seperti itu, public relation juga seperti itu, event juga seperti itu, internet marketing juga seperti itu ya. Berarti nanti Markom, nah Markom ini kan membuat orang datang ke mana? Nah, ke tempat yang itu ada offline dan online. Berarti nanti ketika personal sales ini ada tempatnya. Tempatnya di mana ya? Nah, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Ya, gitu ya. Oke, udah tangkap penjelasannya ya? Tangkap ya? Oke, saya coba promo, angkat tangan lagi, promo. Yang tinggi, 1, 2, 4, 3, 4, 5. Oke, di antara, coba angkat tangan yang tinggi, yang promo. Oleh saling hadapan-hadapan, coba Alfa balik ke sana. Ya, teman-teman juga semuanya. Yang kali ini, angkat tangan atasnya, yang promo ya. Pikirkan, ya, satu nama, ya. Ayo, angkat tangan. Ya, dulu. Dia tinggal. Pikirkan satu nama, siapa yang mewakili promo. Untuk aku ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh ya, berarti memang gitu ya. Kamu pilih siapa? Oh gitu. Kamu pilih berarti kamu ya. Tadi pasrah ya, ditunjuk sama 4 orang. Jangan lupa ya, berarti ya. Nanti ketika presentasi yang 4 orang, kalau ada poin yang mau ditambahkan, silakan ngomongnya. Gitu ya. Oke, kita persilakan Alfa dari tim promo. Ya, ya. Sudah. Saya sudah persilakan. Sudah tinggal ngebuka. Kasih kursi dong bicara kita. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Bukan kan kecil, Pak. Duduk apa enggak deh? Ya enggak apa-apa, nanti kan pas tanya jawab belum pas jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Kamila, saya dari tim promo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing communication mapping. Jadi di sini kan ada 3 poin. Ada target market, strategi komunikasi, sama program promo. Nah, ngerjakannya kan harus urut. Mulai dari ditentukan dulu target pasarnya siapa. Terus habis itu program promonya mau pakai apa. Yang terakhir adalah strategi komunikasi. Jelasinnya direct marketing dulu.
ngurusin direct marketing. Oke. Jadi direct marketing itu apa ya? Kita mengundang gitu loh, mengundang orang. Jadi kita yang aktif, nggak pasif kayak gitu. Ini direct marketing aku target pasarnya itu direct marketing itu nggak salah ya. Mau sana apa? Nah, kalau direct marketing itu aku targetnya itu apa namanya user Instagram, follower, sama BC WhatsApp. Tapi di saya lebih fokusnya ke DM Instagram ya. Terus kalau BC WhatsApp itu kan kita kan emang gitu loh pakai database. Cuma kan kita juga tetap harus nentuin target market yang pengen kita tembak itu siapa. Ya kan ini kan aku ini promonya kan, aku deg-degan loh Pak. Jelasin ke sana aja, jangan jelasin ke saya. Aku lebih baca loh. Oh, baca. Market Airloop, HTLI. Terus menurut tak ngomong gitu. Pokoknya gambarnya kayak ngono. Terus itu target market kan pengguna platform Instagram, database pembelian elektrik, terus habis itu demografi itu siapa ngono. Nah, Instagram itu random. Kenapa kok random? Dia kan platform online. Kalau online itu kan bisa diakses pakai apa aja. Pokoknya dia itu masih terjangkau oleh pengiriman kayak JNT kayak gitu-gitu kan. Kan random, tapi mungkin fokusnya lebih ke Surabaya sama toko-toko yang emang tersebar gitu kan areanya. Terus sama database pembelian elektrik, terus sama mengikuti tren terkini gitu. Terus habis itu seperti apa gaya hidup mereka? Menang bawa ini aja, oke, apa namanya? Super aja biar menengah ke bawah. Apa kebiasaan mereka? Sering melakukan aktivitas di luar ruang, bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah kan promonya kan pakai ini sih masker Airloop kan, masker. Jadi kan mungkin fokusnya itu ke orang-orang yang lebih banyak beraktivitas di luar rumah daripada di dalam rumah. Itu sih. Soalnya dia pasti lebih apa ya? Lebih nyetok banyak gitu. Kayak misal saya emang itu berapa? Satu box. Satu box isi 50. Wih, murah banget ya. Terus strategi promonya pakai harga coret. Di jalan itu 15.000. 10 lah. Ada yang 10 ya, ada yang 12. Hah? Iya, tetap buat cokir ya. Terus habis itu ke bawah. Media komunikasi yang digunakan ya gadget. Tapi kalau misal orang itu lebih banyak beraktivitas di luar ruang, biasanya ya apa namanya pertemuan organisasi gitu, pertemuan terus dari mulut ke mulut juga, terus habis itu tatap muka. Kalau misal kayak banyak keperluan di luar rumah. Terus strategi promosinya pakai apa? Strategi promosinya itu pakai harga coret, turun harga. Ini dari ini ya, 15 coret terus 8.000 ya. Oke. Master Airlink. Nah, terus ini langsung di-share apa? Gambarnya aja atau ada copywriting-nya? Ada copywriting-nya. Ah, copywriting-nya ada? Copywriting-nya enggak ada. Aku ngomong aja ya. Ya, ngomong. Coba. Ya, ngomong. Ya, kalau misal kita kan pakai DM ya. Kalau DM sama WA itu kan sebenarnya kita kan WA menghubungi semua orang. Tapi kan kadang orang itu pengennya diistimewakan. Kayak seakan-akan aku menghubungi kamu toh. Ya. Nah, jadi lu kayak ngomong itu ya kayak misalnya, halo Kak, wah Kakak lagi beruntung nih, apa namanya lagi beruntung, kita lagi ada promo ini. Seakan-akan itu emang random kita ngirim gitu loh. Padahal ya wis direncanakan emang Pak BI dikirim gitu. Tapi seakan-akan wah aku beruntung. Enggak. Nah, kalau bisa sebut nama. Kan ada settingan kalau WhatsApp itu bisa disetting sebut nama. Kalau DM kan kita tahu usernya. jadi langsung halo paket wedding gitu ya? Iya, kayak gitu jadi Pak. Sama usernya ya. Jadi Ya. kalau misalnya Instagramnya itu adalah Instagram bisnis, akhirnya pakai nama usernya itu tadi. Iya. Kalau perorangan ya pakai nama orangnya. Sama kalau WhatsApp juga gitu. Bisa pakai nama tergantung. Bisa dicontohkan di sini.
ada WA-nya kamu yang 11 ini? Loh, aku nggak nge-blast, Pak. Tim area yang nge-blast. Tim area yang 11. Ada contohnya nggak? Misalkan ini salah satu contoh direct marketing yang itu ke BC ke kontak, lalu hasilnya ada namanya sama barangkali ada yang respon. Responnya rata-rata gimana? Ada nggak? Mungkin dari WA-nya ini, WA-nya area ya, WA-nya PON berarti. Bukan, tim promo. Oh, promo area. Iya, yang bagiannya blast promo area. Coba ditampilin biar Nggak ada. apa? Ada. Di handphone CPA nggak kamu? Ditampilin dari WA-nya, kamu ganti nomornya tim promo area ya. Kirim ke WA aku aja. Lanjut ke Koordinator. Bukan, langsung ke kontaknya customer tadi. Oh, nggak ada, Pak. Satu itu dari kantor koordinator ya. Ini kan kayak gini. Kalau betul modal Kak Siti pulsa 2. Iya, jadi nanti Saya ditampilkan. rata itu mereka ketika di direct marketing itu ada yang respon nggak? Ada, tapi biasanya itu nggak ada. Tapi biasanya itu bahasanya itu kan Apa ini? Ya. Itu bisa sering kayak dari mana nomornya? Penipuan ya. Ada nggak yang responnya bagus maksud saya? Ada juga. Saya tanya, ini gimana? Kalau nggak bisa biasanya ada tanya paketan lain. Oh, tanya paketan lain. Biasanya itu kan berarti apakah fokus premium? Itu tanya paketan lain biasanya. Oke. Sekarang teman-teman pada saat direct marketing pernah ada angkanya nggak efektivitas? Jadi kita mengukur efektivitas direct marketing. Misal broadcast 1000 kontak, dari 1000 kontak berapa yang balas? Kemudian dari yang balas itu terjadi closing itu atau mungkin terjadi pembelian itu di berapa angkanya? Jadi kita nanti akan ketemu yang namanya formulanya. Jadi ketemu angkanya. Nah, jadi kan ini kan broadcast sama DM ya. Oke, jadi Instagram ada WA ya. Dan sistemnya kan broadcast atau DM ya. Nah, Instagram ini berarti kan ke akun ya. WA kan kontak ya. Nah, ini misalkan berapa kontak misalkan per 1000 kontak ya. Dari yang balas ya. Itu berapa? Terus dari yang misalkan beli gitu ya. Itu berapa? Mungkin balas ini kan ada dikatakan lagi. Balas misalkan curiga. Nah, ini sopo ini. Kok ngerti nomorku tekonding dan sebagainya. Ada yang balas ini hanya sekedar tanya-tanya. Nah, yang balas beli. Lah ini beli. Ya, nah, beli kan berarti ini ya. Nah, ini kira-kira ada nggak ini enggak? Yang nukerin BCWA ke toko, biasanya kan nukerin B kalau bawa bukti BC Ada angkanya, misalkan 1 bulan itu kita proses berapa, yang belinya itu berapa. Berapa orang yang kembali di pokoknya kita setiap kali BCWA akan tulisan serahkan BCWA ini ya. Jadi BCWA sama dengan gambar konsep proyek baru. Ya, jadi nanti kita bisa tahu kalau Betul. Jadi orientasinya memang kita memilih strategi komunikasi yang paling worth it, gitu, yang paling efektif gitu loh. Jadi nanti misalkan ternyata nanti kan ada personal sales door to door tadi ya. Nah, door to door itu kan kita ada modal. Jadi misalkan modalnya apa, modalnya buyer. Buyer ini misalnya 1 lembar itu berapa? Misalnya 1 lembar 500. Lah cetaknya 1000. Ini kan biaya juga. Ya kan? 1000 berarti 500. Lah 1000 buyer, tapi ini membutuhkan waktu. Kalau personal sales apa ke 1000 berarti berapa kali? Anggaplah 1 RT itu ya, berarti ada 10 RT yang harus ke rumah-rumah itu ya. Tapi membutuhkan waktu yang lama kan? Ya karena apa ya? Tenaganya pakai ya. Bisa jadi 1 hari 1000 nggak habis ya kan? Butuh waktu 2 hari atau 3 hari.
5.000 2 hari. Buat cepet ya berarti ya. Tapi kan bisa dipastikan kalau nggak dibuang ke tong sampah ya. Itu yang paling kan pengendaliannya kan susah. Tapi kalau yang digital kan gampang kita nge-tracknya kan gitu ya. Nah, nanti akhirnya kita hitung gitu loh. Nah ini biayanya kalau 5.000 ketemunya 2,5 juta. Ya kan 500.000 1.000 kali 5 berarti 2,5 juta. Nah, untuk 5.000 saya misalkan kalau satu lembarnya 500 atau kalau misalnya satu lembarnya berapa sih layernya itu ngomong 100 ya 100 5.000 ya berarti 500 paling kan lumayan juga ya. Ada modal uang, ada modal waktu, dan ada modal tenaga. Nah, tapi kalau pakai sales marketing, kalau kita ketahuan efektivitasnya, nah, akhirnya kita lebih kepada gimana mengembangkan database tadi. Dari penjualan yang kita itu punya banyak counter, 77 counter, setiap kali ada pembelian, nanti kita project mungkin ada tim IT yang bagian database itu untuk senantiasa mengprojekkan dari pembelian itu kan bisa jadi ada yang repeat order ya, nomor yang sama karena beli berulang kali kan gitu kan. Nah, nanti dimasukkan semuanya lalu kita rekap, oh ternyata dari misalkan 200 orang yang ke toko satu harinya ternyata ada 50 kontak yang baru. Ya apa lumayan 50 kontak baru, 50 kontak baru kan gitu ya. Kalau tiap toko 50 kontak baru dikali 70, nah ketemunya kan sudah lumayan 3.500 ya. Satu harinya 3.500 kali selama 1 bulan. Ya, itu kan luar biasa nanti jadinya database-nya itu lumayan banyak seperti itu. Targetnya gitu ya. Bisa jadi Surabaya itu kan ada jumlah penduduknya itu kan kurang lebih 2 jutaan. Ya, jadi targetnya mungkin kita bisa ambil 50%-nya gitu. Jadi kan kita sudah di pusat, barat sama utara ada kan. Yang nggak ada kita berarti selatan sama timur, ya kan. Nah kita targetkan 50% itu jumlah penduduk Surabaya itu sudah punya database-nya. Nah itu pentingnya apa ya buat data produk-produk yang lain lumayan ya. Dan kita bisa ketahuan efektivitasnya ini berapa persen dari kontak yang balas dari balas yang beli itu berapa persen. Ini kontaknya 100%, yang balas ternyata cuma 20%. Nggak apa-apa. Yang beli cuma, nah ini cuma misalnya 1%, nggak apa-apa. 1% dari ini 10 orang, dari broadcast 1.000 orang, yang beli cuma 10 orang. Mungkin 10 orang kok dikit mas gitu ya. Tapi kalau dari 1 juta, ketemunya adalah 10.000 orang. 10.000 orang dikalikan katakanlah pembelian itu misalnya pulsa 100.000 gitu ya. 10.000 kali 100.000. Berarti berapa? 1 M. Ya, ya, 1.000 juta, ya, 1.000 juta. 1.000 juta kan berarti 1 M. 1 M untuk spread aja. Komplit spread, ya, langsung 1 M. Gitu kan, ya. Dan nanti bisa yang mana? WA-nya? Enggak. Suara saya. Oh ya. Tadi apa? Dan nanti istilahnya itu tadi udah masuk ke ini promo area tadi yang podcast yang ada yang dibales yang nanti juga dievaluasi karena kan misalkan copy writing-nya adalah template ya. Nanti ketika itu kok nggak efektif ya kalau misalnya copy writing-nya ini dievaluasi. Selamat pagi, kami dari yang dibalas ada. Saya kok pernah dapat ya kayak ginian. Terus saya itu, saya belinya di Lempung. Pulsa. Oh pulsa, kalau pulsa sekarang database elektrik. oh Bisa iya.
Ya. Coba ya, nanti saya beli ya. Kalau nggak diprotes berarti nggak jalan gitu. Belinya kapan, Pak? Tertarik sama. Tuh kan kalian punya nomorku semua kan? Iya. Nah, masukkan aja sama beli kan. Oh, iya. Gitu ya, berarti ya udah sama. Jadi ada yang tanyakan mungkin, ada ide atau apa mungkin? Pak, kalau misal kayak aku beli, terus habis itu aku kan nulis nomor WhatsAppku, kok misal nanti SPG nanyain, Mbak, aku boleh minta nomor WhatsApp-nya kan? Nanti tak masukkan grup WA customer, kayak memaintain customer gitu loh, Pak. Nah, nanti kan kalau misal ada promo-promo apa gitu kan bisa di situ. Nah, itu tuh termasuk apa? Kalau di promosi apa? Ya nggak apa-apa, broadcast lagi ke grup gitu ya, tambah lebih enak ya. Nah, jadi kayak kita punya grup sendiri buat maintain customer, kayak toko mas gitu kan ada sih, Pak. Ya. Oh, kamu masuk grup toko mas Oh, berarti ya? enggak. Oh, enggak. Ya. Beda ya. Ya. Kan Merek lagi. Ya, toko mas itu sering ya. Jadi memang ini ada emas baru gini ya, terus ini. Jadi story yang jadi kuat terus. Betul. Akhirnya pengen ya, Bu. Beda. Kalau direct marketing itu kan pokoknya apa ya, istilah saya itu tukang jejer. Jadi tuku karepmu nggak tuku karepmu kan gitu kan. Jadi prinsipnya itu di sana. Jadi kayak sistemnya itu spamming, ya kan, spam. Tapi kalau grup, kalau diusahakan ada interaksi. ya, kalau gitu masuknya apa, Pak? Kalau interaksi nanti bisa di internet marketing, tapi lebih ke apa ya? Mungkin ada grup ini juga sih. Maksudnya apa tadi? Sales itu ya, tapi online ya. Tapi usaha sales nggak apa-apa. Atau internet marketing nggak apa-apa. Internet marketing cuman pendekatannya yang beda. Itu aja ya. Jadi internet marketing itu kan sebenarnya lewat WA, intinya lewat apa internet gitu ya. Tapi pendekatannya bukan direct. Kalau direct marketing itu kan langsung ya, pokoknya kontennya itu kaku langsung jualan intinya gitu. Jualan ada promo loh gitu ya. Hard selling gitu ya. Kalau internet marketing itu adalah dia itu kontennya nggak harus hard selling. Soft selling tapi melalui online. Nah, yang personal sales itu bisa hard selling, bisa soft selling, tapi melalui face to face gitu kan ya. Nanti akan kelihatan bedanya. Kalau public relation apa? Ya face to face, tapi public relation lebih kepada gimana caranya kita bertemunya dengan lembaga, dengan gitu ya B2B terutama ya, atau dengan apa pihak luar masyarakat gitu. Even lebih pada mengadakan acara, gitu. Kalau gitu ya. Jadi dikasih yang lain, nanti bisa dibantu hitung ya, nanti lumayan untuk kita evaluasi kira-kira produk Pulsa 21 itu pakai cara apa yang paling efektif ya. Terus Yang kedua ya, Pak. Oke, boleh. Yang kedua, personal metodenya pakai hewan-hewan. Nah, personal selling, target pasar itu apa sih? Strategi komunikasinya kan pakai door-to-door gitu. Terus itu gambarnya itu pakai brosur. Pakai brosur langsung ya, kayak Alfamart Indomaret itu ya. Ya. Berarti pakai apa namanya, brosurnya itu ditaruh di pagar-pagar atau ke orangnya langsung? Langsung, biasanya kalau yang udah jalan itu ke orangnya langsung sih, Pak. Jadi kayak langsung sekalian penawaran gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya ada personal, kalau ada door to door. Tapi kalau
Gitu tuh, tapi kalau semisal cuma dilempar-lempar ke rumah-rumah gitu ya rencananya juga bisa sih Pak, rencanaannya. Kayak semisal kan tim pengiriman itu kan tiap hari kan kirim ke toko-toko. Nah, pasti kan melewati rumah-rumah warga gitu loh Pak. Jadi mungkin bisa nanti penyamai minta tolong dari mereka. Jadi pengiriman dari internal kita, Bu? Iya. Oh, siap. Pengiriman syaratnya apa? Area berapa kilometer? Satu area satu. Satu pengiriman. Maksudnya covernya berapa kilo? Kalau berapa kilo kita nggak ini juga Jauh juga bisa. Jumlahnya. Oh, dari jumlah toko. Misalkan ada ketentuan minimal pembelanjanya 100.000 atau Oh, bukan. Ini buat toko sendiri. Jadi dari grosir untuk distribusi barang. Ya. Pengirimannya ke toko. Saya soalnya kan pernah ini Alfamart Indomaret dulu itu ada memang langsung Kurir. kurir ke rumah dengan syarat 100.000 minimal itu gitu. Jadi dia itu selain tiap sore dia ke rumah-rumah bawa katalog itu, ketika ada ibu-ibu yang ngumpul langsung diprospek. Nah, jadi ada bagian prospeknya. Kan biasanya ibu-ibu kalau sore itu kan harus mandiin anak, antarkan anak ngaji kan gitu kan, kumpul nih. Nah itu personal salesnya itu ketika di perumahan itu langsung juga prospek untuk, Bu ini loh ada promo kan bawa toolnya itu adalah brosur katalog, iya. Nah di sana itu yang dijadikan tawaran adalah ibu kalau misalnya nggak sempat ke Alfamart boleh itu beli ya. Yang jelas kan personal sales ini nanti perumahan sekitar ya. Iya. Ini kan perumahan ya atau kampung sekitar ya. Iya. Boleh Bu diantar nanti ya, syaratnya nanti belinya melalui nomor WA ini, nanti belinya apa harganya dan langsung transfer dikirim gitu ya. Dikirim langsung itu biasanya modelnya gitu Alfamart itu Mas. Jadi langsung bukan hanya kalau hanya sekedar bagi-bagi gitu kan nggak sampai terjadi orang itu tertarik ya. Dan orang Indonesia ini sangat literasinya rendah. Jadi baca itu kan malas ya, lebih baik langsung to the point atau disampaikan aja. Nggak sampai demo sih, tapi lebih kepada prospek orang aja. Jadi iya itu. Kalau brosur langsung ini Bu, kalau mau beli nggak apa-apa langsung hubungi WA itu loh Bu, di bawahnya katalog itu ada, itu bisa dikirim Bu. Nah kali gitu ya. Syaratnya apa ya 100.000, barangkali ibunya repot lagi repot nyatu anak dan sebagainya lah butuh lo pampers tuh ada promo pampers gitu. Saya informasi gimana soalnya. Kalau pusat 21 kan nggak jualan pampers ya. Tapi nanti kan retail kayaknya jual kan gitu. Ini udah bau-baunya jual semuanya gitu. Sudah kelihatan gitu. Kalau kampung-kampung itu kan ya itu tadi. Barang-barang kan udah rumah tangga kan udah dijual semua. Wajan sutil dan sebagainya ya elektronik. Nah, otomatis nanti selain ini tadi direct marketing, target marketnya adalah orang-orang yang mobile di luar dan sebagainya. Makanya promonya adalah pakai masker yang paling murah gitu ya. 8.000 isi 50 kan entah itu. 50 itu kan berarti satu hari ganti berapa masker? 2, 3 ya. Berarti anggaplah 2, berarti 1 bulan. Ya 1 bulan keluar uang 8.000 itu kan bagi orang kan tambah esok 1 box itu untuk 3 bulan gitu ya. Maksudnya kan murah banget. Nah, kalau yang personal sales karena target marketnya ini, maka nanti yang dipromokan itu harus beda. Ya. Apa rencananya? Produk apa? Produk unik. Produk unik ya? Apa uniknya? Ya kayak botol minum, perpanjian, rakaan, kayak gitu. Yang setidaknya mereka bisa bawa gitu loh Pak. Kalau rumah-rumah kan DE juga bawa produk, bawa brosur kan. Oh bawa produk juga? Iya, sesuai sama yang di sini, sesuai sama yang ada di brosur. Jadi brosur produknya apa ya itu yang dibawa. Kalau misal yang
kalau ini pembelian berapa bisa diantar, mungkin ke depan bisa seperti itu. Tapi kayak ambil kayak pas pergantian shift atau pas anak itu pulang terus kalian rumah itu tadi searah. Ya, bisa gitu. Jadi masalah jam pengiriman itu memang menyesuaikan kita. Punya. Ya. Jadi personalisasi untuk promo barang unik itu promonya apa? Buy one get one. Oh enggak mesti barang unik sih Pak. Kan kadang kayak aksesoris atau kayak perbanan juga. Kan itu kan mungkin lebih gampang dibawa ya Rek ya. Lek barang unik mungkin kan larang bawa glangsing ya Rek. Tapi kan itu jalan ya. Cuman kayak apa ya? Apa enggak sih? Oh ya sampai. Iya, jadi di branding pulsa 21 ya. Iya. Saya F1. Jadi kayak misalkan kadang itu apa ya Pak? Ya biasanya barang-barang murah sih Pak, kayak misal perdana apa gitu, sing itu harganya murah. Tapi bayaran get-one gitu harus ini Pak, harus sama produk. Enggak, tapi di satu strategi komunikasi promonya itu bisa macam-macam, nggak apa-apa. Oh, itu kamu menulis kan? Kamu kan nulis cuma ini. Kalau enggak kan HP-nya enggak ditutup. Ini nanti kan akhirnya kan ini target marketnya apa, siapa, ya. Terus programnya apa untuk produk apa, misalkan. Terus ini berarti kan ini tempatnya di mana? Tempat perumahan ya sama kampung tadi kan. Nah terus habis itu caranya gimana, misalkan nanti kan kita kan jangan teknis, misalkan 2 orang untuk yang bertujuan 2 orang atau misalkan yang apa namanya tadi pakai sepeda motor dia bisa hard selling, ya kan? Hard selling langsung jualan pada saat itu, ya. Atau mungkin misalkan dia ini apa namanya? Jadi tadi bagi brosur, lalu di prospek hanya gini, Bu bisa loh Bu, sekarang beli, ya nanti dikirim misalkan gitu. Prospek, jadi grupnya prospek, Periodenya promo ini sampai 1 minggu ini Bu, nanti lewat dari 1 minggu promonya udah habis gitu loh. Akhirnya kan kok berbondong-bondong komplek perumahan sekitarnya itu itu kira-kira. Ada tambahan untuk masukan? Udah? Lanjut. Internet yang terus selanjutnya internet marketing. Nah, internet marketing itu internet marketing itu di sini kayak misal oleh sepeda update story WhatsApp kayak gitu. Terus habis itu Instagram toko official aktif, bikin story, bikin postingan yang kayak itu ada interaksi di dalamnya. Kayak misal jadi kalau semisal kita bikin story itu kita bisa bikin question box atau kayak diisi kira-kira kebutuhan apa sih yang kalian butuhin kalau lagi saat ini, atau kebutuhan apa sih yang kalian pakai kalau pas lagi dari isi question box ini ya kayak gitu. Jadi itu nggak cuma dari aku tok, nggak cuma dari admin tok yang ngomong cepres saya, tapi ada interaksi dari user kayak gitu. Terus sama di postingan juga seperti itu. Nah itu memanfaatkan ya copywriting kayak gitu itu. Jadi nggak cuma misal kita ngepost gambarnya XL Unlimited, terus habis itu post apa namanya captionmu cuma XL Unlimited 28 GB 65.000. Kayak gitu tuh kan ya nggak menarik. Kalau misal kayak
wah siapa sih yang di sini yang lagi pakai kuota XL, ini loh kita lagi promo ini kayak gitu, lebih ke ngajak. Terus kalau menurut kalian yang biasa pakai kuota XL, kalau di rumah kalian jaringannya gimana sih? Pakai itu bikin interaksi gitu loh Mbak. Jadi komenmu itu nggak bisa like titik, harusnya komen kan kita aktif tapi terasa mati kayak ngono kan. Jadi Nah, kalau poinnya di internet marketing itu adalah copywriting. soft selling, ya melalui online. Kalau direct marketing itu hard selling, ya kan. Jadi langsung dia itu ngeblas, langsung dia itu spam. Gitu. Tapi kalau internet marketing segala cara-cara online kita gunakan, tapi lebih pada soft selling aja. Karena yang bagian hard itu diambil sama direct marketingnya. Nah, kira-kira orang itu lebih senang dijuali atau lebih senang ini apa namanya ya ngobrol atau konten edukasi, konten entertainment itu juga suka sebenarnya itu ya. Nanti misalnya ya siapa yang suka nyanyi? Angkat tangan. Ayo yang suka nyanyi. Apa? Iya, semualah Bapak. Enggak kayak ini yang ini gimana? Karena saya enggak ada yang bisa nyanyi. Oh, enak. Coba nyanyi coba. Langsung ya terjadi. Jadi misalkan bikin konten lagi karaoke gini ya, terus habis itu sinyalnya jelek gitu kan. Jelek tuh ternyata kok anu ya kuota ini nggak bagus ya, akhirnya langsung dikirim untuk pakai kuota ini loh sekarang lagi ada promo apa dan sebagainya. Nah itu kan kita padahal aktivitasnya itu nyanyi gitu ya. Nyambung juga ya sama pakai kuota dan sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya sekreatif mungkin lah. Soft selling itu harus kreatif. Hal yang nggak berhubungan bisa jadi berhubungan dengan produk kan gitu kan. Nah itu. Apalagi selain itu, coba kasih ide tentang konten-konten soft selling. Konten itu soft sellingnya apa? Ya, gue. Iya. Gimana? Iya, lu udah lah. Nah, itu ya internet marketing. SPG update story WA, Instagram, toko, official, contoh beli kuota limited dan Gojek yang harusnya berapa jadi. Target marketnya itu kan aku kan ojol, target marketnya kan tak fokusin ke ojol. Jadi strategi promosinya itu kayak model bundling gitu, kayak kebutuhan ojol kan. Kalau biasanya ojol itu kan biasa dicari lah, aku dulu pernah ngantor di toko itu ya, kayak Mbak tempelan Gojek, terus habis itu Mbak holder motor, terus habis itu Mbak handsfree kadang. Tempelan berita loh Pak. Tapi deh karena tempelan buat Gojek itu loh Mbak. Kayak gitu. Itu kan termasuk bahasa promosi ya Pak ya. Kadang kan kita kan bilangnya handsfree. Tapi kadang orang itu nggak ngerti handsfree, tahu headset, earphone kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini aku pakai beli kuota unlimited. Biasanya kan kalau perdana kan dicari kan unlimited ya. Kayak gitu. Ya situ beli kuota unlimited plus tempelan Gojek, harga yang seharusnya berapa jadi berapa. Jadi modelnya bundling. Kalau misal beli sendiri sih enggak, kalau misal beli bundling Pak. Bundling. Jadi kalau biasa beli sendiri harganya biasanya 70 sama 5.000 BE, kalau gabung nanti BE jadi cuma 70.000 gitu soalnya. Ya, soalnya sama-sama kebutuhannya DE juga gitu loh, kayak nggak mungkin nggak dipakai. Misal DE punya tempelan, jadi aku mau BE kan gitu kan. Ganti benar. Ayo DE kadang nempel kadang
Kena Ya, panas bisa, Kak. biasanya kan, kena panas nggak nempel. Ya, kayak gitu. Oke. Lanjut. Aku mana? Public. Public relation itu kita nggak kalau kita itu sama organisasi, sama fasul, sama Ya. Nggak punya teman. Itu kan biasanya dapat kadang hijau, dapat apa misalnya kadangnya gitu kan, oh itu ya, kadang itu. Nggak punya. Diurusi apa? Nggak juga. Yang Makanya mati-mati. Oke. Terus kalau perpaduan itu promo untuk Kalau pusat satu ya, aku pakai contohnya kayak misalnya organisasi koperasi gitu. Sehingga itu lebih mudah kan ibu-ibu sih, kayak lebih mudah buat kita ngobrolnya juga gitu loh. Mungkin aku bayangin gitu ya. Soalnya tapi kalau kita misal mau ke orang-orang banyak yang sifatnya publik itu nggak cuma gini tak harus sih. Tapi kita kasih kayak proposal, bukan proposal sih. Kalau proposal mungkin terlalu resmi ya, tapi kayak benefitnya itu apa aja sih. Terus kelebihan produk-produk kita itu apa aja sih. Mungkin kayak gitu. Kalau misal kita ngomong ke orang banyak kan, soalnya kan dia pasti ordernya itu nggak sedikit gitu. Kalau semisal kita ngomongin ke orang banyak, pasti kan dia perlu benefit, terus apa namanya kelebihan produk-produk itu apa, terus kita bisa dapat harga berapa gitu. Jadi cuma kayak gini aja sih. Harusnya kata gini, terus sama ada lagi lampiran. Kayak gitu sih. Tapi terus kalau kayak gini tuh biasanya itu aku pakai strategi promosi itu ya Brian kadang kan misalnya ibu-ibu kalau kita ngomongin ibu-ibu koperasi gitu kan seneng lah misal anak Brian kayak ngene kulo kayak misal aku demo kan Kak demo sih lebih ke prospek kata Bapak Ira kalau lebih harusnya kan prospek gitu kalau misal langsung beli di tempat itu aku promosi langsung beli di tempat itu nanti ibu dapat apa gitu tapi kan enggak kan tujuan kita itu sebenarnya nggak cuma orang itu beli pas kita penawaran tapi apa caranya orang itu publik itu beli saat terus gitu loh buat ke depannya kayak gitu sih itu mau lah misal kalau beli langsung kita bisa dapat free-freean terserah bu itu chat sampai sendok kartu atau apa nah tim promo kasih masukan ada mungkin beda waktu mengerjakan tugasnya pada saat public relation. Ilmu menyanyi. Harus maju ya. Wow. Enggak apa. Ayo tim promo ada masukan? Misalkan saya punya ide public relation ini adalah dikombinasikan sama cara event. Nah, jadi kita kan tadi misalkan ibu-ibu koperasi dan sebagainya. Ini coba misalkan kita ngadakan event sekaligus ya public relation-nya kan ke misalkan Karang Taruna, ke ibu Nada, tapi diikutkan dengan ada event itu. Jadi sekalian public relation ini kan membangun hubungan dengan orang luar ya, orang-orang publik bisa organisasi atau orang yang berpengaruh. Nah, salah satu
apa benefitnya adalah, kita nanti juga bisa bikin kegiatan, nanti yang jualan bukan hanya pulsa 21, tapi bisa nanti ya bikin aja misal contoh jalan sehat atau misalnya 17-an atau apa gitu ya. Sama kayak event gue yang kami jelaskan. Iya. Jadi nanti akhirnya jalannya public relation itu bareng dengan event biasanya. Karena kalau nggak ada event, public relation itu yang kita tawarkan itu agak susah juga. Kita lebih pada jualan produk kita kan. Semacam kita nggak kasih benefit, kira-kira apa benefitnya, misalkan Karang Taruna kalau nyupport, kalau beli produknya Pulsa 21 kan nggak ada. Nah, benefitnya salah satunya Bu, nanti kita ada event sekaligus nanti di BPKK boleh itu kita bikinkan bazar-bazar, nanti bazar itu berapa, nanti kegiatannya itu ada senam, ada ini kan gitu ya. Nah, terus tujuannya apa? Makanya tadi nggak apa-apa sebenarnya. Kenapa kok ada proposal? Karena memang inputnya tema event. Nah, jadi proposal itu memang penting juga karena kalau kita mengadakan event